Maaf tadi terputus. Ini masalah yang selanjutnya adalah masalah mahram. Ya, ada yang tanya kan? Anak kira jelas. Memang masalah nikah ini kalau mau yang rapi betul itu al-miftah. Al-miftah itu walaupun kecil tapi rapi, sesuai dengan aturannya gitu, enak, tatanannya itu enak. Selain itu kayak saya lihat miskah apa itu tatanannya pindah-pindah, bab ini ke sini, bab ini juga gitu. Ya, bab taslimul mar'ah ini kan mestinya belum selesai. Kalau sudah rukun yang kedua zaujah dibahas baru kan. Ya. Saya buka lagi pertanyaan. Apakah jatuh talak bila seorang suami ditanya kenapa istrinya, maka dijawab. Nanti kalau masalah cerai nanti sabar ya, supaya fokus ke satu-satu aja. Gimana caranya orang yang menikah? Ya apa sih kan? Maaf tadi terputus, jadi banyak pertanyaan yang belum sempat saya baca. Jadi kalau mau tanya lagi, sekarang. Ya. Hubungan di kamar mandi gimana hukumnya? Boleh. Hanya kamar mandi itu kan tempat kotor, tempatnya jin, tempatnya syaiton. Ya, al-afdal jangan. Orang kalau mau hubungan itu, selain sama-sama meluapkan syahwatnya, juga harus punya proyek jangka panjang. Ingin punya anak, kalau mau punya anak harus berdoa. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaiton dan jauhkan syaiton dari apa yang akan kau rizkikan kepadaku nanti. Anak ini semua, barang siapa yang membaca itu akan diberi anak yang soleh. Ini semua kan seperti itu. Bukan cuma sekedar meluapkan nafsu. Jadi cari waktu yang tepat, cari saat yang tepat, hati yang tepat. Ya. Beb, kalau perserahkan orang tua, bab cerai nanti dulu, sabar. Iki akeh sing ngerti pegatan nih. Beb, ada titipan pertanyaan biar nggak ndredeg saat ijab kabul. Minum za'faron. Ya. Minum kopi, minum teh pakai za'faron. Kemudian biasanya telur setengah mateng diminum sama madu biar agak agak nekat sedikit. Ya. Musola Hotel Mulia Senayan Jakarta 5, ahlan wa sahlan. Apa kitab yang paling baik tentang nikah menurut Habib? Bukan kitab yang paling baik, pengalaman nikah itu paling baik. Ya. Jadi kitab macam-macam. Ada kitab fikih. Kalau kitab fikih Miftah itu juga bagus, Libabin Nikah. Itu sudah cukup bagus, ya. Tapi kalau Anda ingin tentang fadhail, keutamaan, kemudian hal berkaitan dengan doa dan Uqudul Lujain bagus. Bagaimana hukum oral seks sudah saya terangkan tadi. Karena tadi yang tidak boleh katanya boleh, oral itu boleh asal tadi itu sudah saya sebutkan. Kalau nikah mengikuti adat Jawa boleh. Ya, boleh dengan apapun. Asal tidak boleh ada yang maksiat, gitu aja. Akhlak apa termasuk kafaah? Din yang kafaah. Ya. Ya kalau dikaitkan masalah perbuatan fusuk itu sebagai akhlak, ya berarti akhlak itu kafaah. Nikah sekampung tidak boleh dari adat Jawa, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau satu kampung dinikah semua, itu memang nggak boleh. Itu ada Jawa, adat Arab, adat Cina, adat semua juga nggak boleh itu. Beb, mencium istri ketika hukumnya kita berpuasa makruh ya. Kalau tahu sampai inzal malah nggak boleh.
Beb, kalau suami minta kumpul tapi istrinya masih belum suci dengan gimana hukumnya? Haram. Haram ketika perempuan haid dan haram sudah suci tapi belum mandi juga nggak boleh. Mestinya nggak usah, akad 2 kali itu nggak perlu. Akad kalau sudah sekali, ya di majelis kemudian di KUA diakadkan lagi mestinya nggak perlu. Tapi kalau memang itu sudah ketentuan minta, ya niat barokah aja nggak apa-apa. Istri taat aja sama suami ya, kecuali bukan maksiat. Situ Bondo ahlan wa sahlan, Janti ahlan wa sahlan, Sulu ahlan wa sahlan. Habib, kalau kami laki-laki menggunakan obat kuat agar membahagiakan istri, apa hukumnya? Boleh? Boleh. Boleh, asal tidak ada mudharat obat tersebut. Kalau obat itu ada mudharat, ada bahayanya, kesehatan dan lain, jangan. Haram hukumnya. La dharar wa la dhirar. Hukumnya orang hutang mempermalukan. Saya ngajar bab nikah, bukan hutang piutang. Solusi cara orang yang hamil duluan dan dinikahkan supaya sah dan nasabnya ini nggak benar. Saya nggak mau jawab hal-hal yang seperti itu. Ya, itu zina itu namanya. Santri Kudus, monggo. Ahlan wa sahlan. Beb, kalau orang maksiat di bulan Ramadan, apa batal apa tidak? Ya lihat maksiatnya. Ya, kalau maksiatnya riba, batal pahalanya. Tapi kalau maksiatnya minum khamr ya batal. Sak posone iku. Apa dampak besar saat berumah tangga bagi pasangan yang sebelumnya pacaran? Ya nggak bagus, nggak enak. Ya, pacaran itu kalau setelah nikah, setelah hajab kabul baru pacaran, itu nikmat. Tapi kalau sebelumnya apalagi sampai berzina, naudzubillah. Cirebon, ahlan wa sahlan, doa jodoh sudah saya sampaikan kemarin. Pip keluar gimana kalau ihtilam? Di waktu puasa gini keluar mani. Saya ngajar babu nikah bukan babu saum. Ya, nanti puasa itu sore 3:30 sampai 4:30. Hukumnya nggak apa-apa, sah, tapi saya kasih tahu sah terus selama dia nggak yang mengeluarkannya, maka hukumnya puasanya nggak batal. Tapi kalau dia keluarkan dengan tangan batal. Tapi kalau tidur mimpi nggak batal. Selama kekayaan tidak kafaah. Kekayaan itu bukan masalah kafaah. Profesinya. Gersik hadir ahlan wa sahlan. Kalau nikah itu suami gak pernah bagi nafkah, adakah jatuh talak? Tidak jatuh talak, kecuali ditaklik dari awal. Kalau saya tidak memberikan nafkah kepadamu selama 3 bulan berturut-turut, maka saya jatuhkan talak, maka jatuh talak. Tapi kalau dia tidak mentaklik, maka hukumnya tidak akan pernah batal, tidak akan pernah jatuh talak, kecuali dengan lafaz dari suami. Ambon Maluku, ahlan wa sahlan. Insyaallah doa kabul. Puasa terus kita membahas nafsu dengan teman perempuan. Apakah ya tinggalkanlah seperti itu. Apa tanggung jawab suami kalau sudah nikah? Nanti belum. Apa kewajiban-kewajiban istri, kewajiban suami? Belum, sabar. Beb, caranya mandi junub di bulan puasa sama yang lain. Pokoknya jangan selulup. Nah. Hukumnya puasa tapi belum mandi jima, makruh. Coba mana yang pertanyaannya yang berbobot. Saya ingin pertanyaan orang yang mendengarkan.
Istikharah sudah saya terangkan kemarin. Apa boleh si harim nolak dijodohkan sama walidnya? Kalau nggak kufu, ya boleh. Tapi kalau kufu, ya jangan. Taiwan hadir, ahlan wa sahlan. Hongkong juga, ahlan wa sahlan. Yang dimaksud sekufu itu apa, Beb? Ya Allah, saya sudah terangkan sak jam itu baru tanya sekarang. Semarang, ahlan wa sahlan. Nanti dengarkan lagi kalau selesai dari sini, dengerin lagi. Pelehari, ahlan wa sahlan. Ya, bagaimana menanggapi undang-undang pemerintah yang membatasi usia? Ya, pemerintah mempunyai hukum sendiri, silahkan. Ciledug, ahlan wa sahlan. Apa hukum mencium istri setelah sholat, lalu membaca Al-Quran tanpa wudhu? Nggak boleh, batal itu. Insya Allah. Waalaikumsalam. Boleh nggak mahar istri dibuat modal bisnis? Ya, boleh. Kalau sudah mahar itu dipegang oleh istri, mau dibuat apa aja boleh. Terserah. Tapi biasanya orang-orang dulu uang mahar itu dibuat yang baik, disedekahkan dari fakir miskin atau apapun, mau kerja juga boleh, katanya berkah. Bagaimana kalau perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak sholat, terus si perempuan menerima karena ingin membahagiakan? Ya sudah, berarti dia asgototil kafa'ah. Mestinya tadi itu dia punya hak dalam kafa'ah, tapi dia mau untuk membahagiakan orang tuanya, ya boleh. Bagaimana menghadapi lamaran yang semakin tinggi? Ya, usahalah yang semakin tinggi. Ya. Ojo njaluk balas tok ae. Tangerang hadir. Lebih baik pakai Facebook, saya nggak punya Facebook, saya punyanya Instagram. Abu As'al soal mungkin ya Habib, fadhal. Ya, kalau sebelum nikah nggak tahu, setelah nikah taruh fasik, ya sah itu nikahnya. Boleh nggak hubungan suami istri sambil membayangkan orang lain? Ya, nggak boleh. Iya, ya, jima itu bahkan ada di sebagian kitab disebutkan ketika mau inzal. Inzal itu ketika laki-laki mau klimaks. Itu di situ itu doa sama Allah agar nanti punya anak jadi seperti sahabat, jadi seperti imam, seperti supaya nanti pengaruh untuk anak-anaknya. Timika, ahlan wa sahlan. Surabaya, ahlan wa sahlan. Brebes, ahlan wa sahlan. Maksudnya kaitan dengan kita wajib taat dengan ulil amr jika dikaitkan pembahasan nikah itu tidak ada batasan umur. Tapi kalau di satu negeri memberikan satu kewajiban atau hukum tidak boleh nikah kecuali di atas 17 tahun bagi perempuan dan lain-lain, ya kalau nikah itu dilakukan dengan perempuan umur 15 tahun ya sah. Tapi dia melanggar ulil amr gitu aja. Paham enggak? Jadi kan pemerintah sekarang enggak boleh perempuan 17 tahun atas ke atas. Kalau di bawah 17, terus kita nikah dengan perempuan umur 15 tahun, boleh apa enggak? Hukumnya gimana? Ya kita melanggar ulil amr, hukumnya dosa tapi nikahnya sah. Kalau menurut hukum Islam menikah di Mina umur berapa? Nggak ada ketentuan. Masalah nikahnya nggak ada ketentuan, tapi masalah dukhulnya ada ketentuan. Banyuwangi, ahlan wa sahlan.
Madam. Tidak paham pertanyaannya. Madam itu apa madam? Ya, Beb, gimana kalau jima ternyata salah? Kalau itu bukan istrinya. Itu namanya watak apa? Watak syubhah. Syubhat itu apa? Syubhat fa'il. Jombang ahlan wasalan. Beb, gimana hukumnya bila istri dikasih uang sama lelaki selain suaminya? Apa tujuannya? Ya kalau hadiah dari siapapun diterima. Cuma kalau tujuannya nggak baik, ya jangan. Kok tidak dijawab, Beb? Gimana saya wanita sudah disiri 4 tahun, belum ada itikat untuk menikah, tercatat dengan kendara restu orang tua. Terus yang dipertanyakan apa? Yang ditanyain apa? Antara nikah siri dengan nikah resmi hanya beda surat. Ya, ini masalah yang Anda tanyakan adalah masalah janjinya si laki-laki ataupun yang lainnya. Jadi siri itu, nikah siri itu ya bukan nikah yang sembunyi-sembunyi. Mau sembunyi-sembunyi, mau diumumkan orang se-Indonesia, masuk televisi, kemudian siaran langsung, nikah, kemudian tidak ditulis di KUA, namanya siri. Gitu loh. Siri itu tidak tertulis di KUA. Pasuruan ahlan, Amuntai ahlan, Landung Sari ahlan. Amin. Kalau yang terlambat, coba dilihat. Tadi saya simpan itu, bisa dilihat lagi. Beb, kapan buat acara kafaah khusus Alawiyah? Coba tanyanya kalau bisa yang berkaitan dengan yang saya belajar sabar. Ana sekarang belajar sabar. Ya. Sebab ngajar bab nikah yang tanyanya bab macam-macam ini. Ya bolehkah orang Jawa menikah dengan wanita Arab? Nah, masalah kafaah tadi itu kalau sebaliknya nggak masalah. Jadi kalau laki-laki ya mau menikahi seorang perempuan, ya lelaki Quraisy mau menikahi dengan perempuan Hasyimiyah, kan nggak kufu. Tapi kalau sebaliknya Hasyimi mau menikahi Quraisy, nggak apa-apa. Ya. Kayak tadi ini, kalau ada laki-laki Arab ingin menikahi perempuan Ajam, ini di kafaah enggak? Bukan masalah kafaah. Siapa yang menjadi wali nikah anak hasil dua nikah? Sudah saya jawab kemarin hakim. Lebih baik langsung lamar atau ta'aruf dulu. Ta'aruf kalau cuma lihat khidbah kemarin boleh. Setelah dilihat seneng cocok baru lamar. Istikharah. Lampung ahlan wasalan. Hukum menikahi syarifah atau hababah bagi yang bukan dzurriyyah Nabi. Tadi hukumnya gitu tadi sudah saya bahas. Sudah jelas. Gak berhak. Kalau apabila seorang laki-laki suami istri nikah, kemudian tidak dapat anak, kemudian ke dokter, kata dokter laki-lakinya itu bermasalah, mungkin maninya, boleh nggak istri itu minta cerai? Tidak boleh. Bahkan ya, kalau apabila nanti ini besok mestinya akan kita bahas. Aibun nikah diantaranya inin. Apa inin itu? Impoten. Kalau dari awal impoten, boleh fasakh. Suami istri. Laki-laki perempuan nikah, laki-lakinya impoten, boleh minta talak. Tapi kalau sudah nikah, bukan sudah punya anak, terus kena musibah impoten, nggak boleh istri untuk minta talak.
Jika seorang wanita nikah dengan seorang Habib, apakah nanti anaknya seorang Syarifah atau Sayyid? Iya. Karena nasab ikut bapak. Sholat pakai kaos kaki sah. Ya, bab nikah, bab sholat. Bagaimana hukum seorang awam menikah dengan Syarifah dan sebaliknya? Tadi sudah saya terangkan semua. Bagaimana pandangan agama mengenai nikah siri? Ya nikah siri sama nikah tadi sama. Ya afdalnya nikah itu ya ditulis resmi, diumumkan tadi itu. Ngapunten bagaimana pendapat masalah Islam Nusantara? La haula wala quwwata illa billah. Di bab nikah tidak ada itu Islam Nusantara. Beb, apa benar jika seorang sayyid harus menikah? Kalimat harus itu nggak ada. Ya. Tapi sebaiknya begitu. Beb, kalau teman saya punya pacar dibawa ke majelisan sholawat itu baik apa enggak? Enggak beres itu. Podo edane lanang wedok. Sholawatan tapi maksiat. Maksiat itu membatalkan hukum ketika puasa tidak sengaja melihat gambar atau video porno, haram dan menghilangkan pahala puasa. Cara bertobat bagi pezina ya kholas 3 itu. Jangan diulangi lagi, nyesel ya dan lain-lainnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Banyak pertanyaan saya kira. Beb, gimana kalau gak bisa nikah karena Dajjal sudah muncul? Ya dadi anu ae, mantune Dajjal ae. Kok niki yo ngono. Ya, tanggung jawab istri apa tanggung jawab nanti sabar, akan ada babnya. Kalau Syarifah kawin sama yang bukan Habib, kan anaknya bukan dari Sa'adah Alawi lagi, iya. Tetapi kan setidaknya ada darah ibunya yang Syarifah itu. Bagaimana? Ada nanti ada di Baijuri itu. Ya. Mazaya yang diberikan oleh seseorang yang ibunya dari anak cucu Rasulullah tapi bapaknya bukan. Ya. Tapi yang jelas anaknya bukan Sayyid, bukan Syarifah. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.